Hai teman-teman, selamat pagi semua. Nah, hari ini hari apa ya? Oh, hari ini udah hari Minggu loh. Kalau hari Minggu berarti waktunya kita apa ya? Waktunya kita bangun siang? Waktunya kita nonton TV? Oh, bukan. Hari ini waktunya kita berkumpul, kita mau memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Siapa yang sudah siap? Angkat tangan. Kakaknya juga siap dong. Oke, sebelum kita memuji Tuhan Yesus, yuk kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami hari ini untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Tuhan, sertai kebaktian kami dari awal hingga akhir. Engkau juga sertai kakak-kakak yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, nah sekarang lagu pertama kita apa ya hari ini? Oh, Tuhan Yesus baik. Siapa yang tahu lagu ini? Pasti semua pada tahu kan? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Nah, itu lagunya. Siapa yang setuju kalau Tuhan Yesus baik? Wah, pasti semua setuju dong. Tuhan Yesus sudah baik sama kita. Tuhan Yesus sudah kasih kita kesehatan. Kita bisa bangun pagi hari ini. Kita semua bisa berkumpul hari ini. Walaupun secara online kita mau memuji dan menyembah Tuhan, kan? Nah, Tuhan Yesus begitu baik sama kita, oke? Jadi jangan buang-buang waktu lagi. Yuk kita memuji nama Tuhan. Dia berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baik rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup
Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus Baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, selalu kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Nah, itu udah lagu pertama kita, Tuhan Yesus baik kan? Kita sudah memuji Tuhan, sudah semangat kan? Tadi sudah gerak-gerak kan? Nah, sekarang kita mau memuji lagu kita yang kedua. Lagunya apa ya? Oh, lagu itu loh, teman-teman tahu nggak? Firman Tuhan ada di hatiku. Nah, yang berbuah-berbuah. Oke? Kita mau mempersiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan sambil kita menyanyikan lagu itu. Oke teman-teman? Yuk kita nyanyikan lagu itu. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 yang besar. Berbuah, berbuah. Sekali lagi Kak. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah teman-teman, kita kan sudah menyanyikan dua lagu nih. Lagu pertama Tuhan Yesus baik, dan kedua firman Tuhan ada di hatiku. Nah sekarang sudah waktunya kita apa? Yes, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati kalian, duduk yang manis, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati, pikiran dan hati kalian semua, oke? Oke? Oke, jadi selamat mendengarkan firman Tuhan teman-teman. Hai teman-teman, apa kabar semua? Sehat? Sukacita? Tentu dong ya. Kita kan sudah merayakan Natal. Hari ini kita juga mau tetap bersukacita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Oke, tangan dilipat, mata ditutup. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Allah Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman,
hari ini kita mau belajar tentang seorang yang sangat-sangat spesial ya. Tapi sebelumnya Kak Devi mau nanya dulu nih teman-teman, kalau malam hari kita bisa lihat apa yo di langit ya? Oke, kita bisa lihat bulan, kita bisa lihat bintang. Kalau diperhatikan bintang kalau dari bumi ini kecil sekali, padahal harusnya apa? Gede ya, besar sekali. Kak Devi waktu kecil dulu suka sekali loh lihat langit, lihat bintang-bintang, karena kayaknya kok keren gitu ya, kelip-kelip gitu ya. Warnanya banyak loh ya kalau kita pelajari ya. Nggak cuman kalau dari bumi itu kita cuman kelihatan warna kuning begitu ya, atau warna orange ya, atau warnanya shiny begitu, tapi semestinya ada yang warna biru, ada merah begitu ya. Nah teman-teman, ada nggak yang tahu di sini siapa ya orang-orang yang mempelajari bintang sehingga kita tahu, oh bintang ini jaraknya sekian ribu atau bahkan sekian juta kilometer dari bumi? Ada yang tahu nggak siapa ya yang mempelajari bintang? Nah mereka adalah ahli-ahli bintang ya, astronomer ya. Nah hari ini kita akan belajar tentang orang Majus ya. Mereka adalah orang yang memang ahli di bidang perbintangan. Oh, mereka akan gunakan teropongnya untuk melihat bintang. Tidak cuma melihat, tapi mereka mau belajar apa yang terjadi di langit, apa yang terjadi dengan bintang-bintang ya. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar dari Matius ya. Matius pasal yang kedua, yaitu tentang orang Majus dari timur. Siapa mereka? Kok penting-pentingnya dicatat di dalam Alkitab? Nah, kita harus ingat apa yang dicatat Alkitab berarti itu penting ya, penting sekali. Nah, teman-teman, yuk siapkan Alkitabnya. Kita mau belajar sama-sama ya pagi ini ya. Oke, yuk ambil Alkitabnya ya. Kita baca dari Injil Matius, Perjanjian Lama atau Baru? Baru dong ya. Injil Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai 12. Wah panjang sekali ya, cukup panjang tapi nggak apa-apa. Yuk kita baca ya. Oke. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu
sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan mereka diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, teman-teman, tadi kita sudah baca ya bahwa ada orang Majus. Tadi Kak Dewi sudah jelaskan orang Majus itu siapa. Mereka adalah orang-orang yang mempelajari tentang perbintangan. Nah, kalau dilihat ya, kalau dipelajari maksudnya di sini, mereka itu adalah orang Babylon ya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah semestinya ya. Namun karena bangsa Yahudi itu pernah ada di tempat pembuangan, kemungkinan besar mereka mengetahui cerita tentang Mesias yang lahir itu dari orang Yahudi yang ada di pembuangan begitu. Nah, ketika mereka mempelajari bintang, tiba-tiba mereka lihat ada satu bintang spesial ya, bintang yang mungkin beda daripada yang lainnya, dan mereka tahu bahwa itu adalah tanda bagi seorang raja telah lahir di suatu tempat. Nah, mereka ini tinggalnya sangat jauh sekali dari rumahnya Tuhan Yesus ya, jauh banget ya, apalagi ke sana kemungkinan besar nggak mungkin naik pesawat ya. Ya, yang pasti mereka pasti jalannya pakai apa? Pakai onta mungkin ya, jalan kaki, onta ya, mungkin kalau ontanya capek mereka kiret ontanya begitu ya. Ada yang bilang kalau perjalanan dari rumah orang Majus ke rumah Tuhan Yesus itu sekitar 2 tahun. Wah, Tuhan Yesus itu udah toddler begitu ya, udah batita, kelas batita ya, sudah nggak bayi lagi. Makanya di Alkitab disebutkan sebagai anak gitu ya. Di situ mereka menyembah anak itu begitu. Nah, teman-teman, kenapa kok orang Majus ini dicatat ya? Mereka adalah sebagai bukti bahwa Tuhan Yesus itu hadir ke dunia, Dia lahir ke dunia itu untuk menyelamatkan semua orang. Tidak pilih-pilih, aku mau selamatkan bangsaku aja sendiri, mau selamatkan orang Yahudi aja begitu ya. Enggak ya, Tuhan Yesus lahir ke dunia itu untuk menyelamatkan semua orang, karena tidak ada seorang pun itu yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa. Nah, karena Tuhan begitu sayang kepada manusia, maka Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk kita semua. Nah, dan orang Majus ini adalah bukti. Mereka adalah bukti bahwa Tuhan itu mengutus anaknya, yaitu Tuhan Yesus, sebagai juru selamat dunia. Ya, mereka bukan orang Yerusalem, mereka bukan bangsanya Tuhan Yesus, ya. Tapi mereka mau datang menyembah. Mereka tahu bahwa ada Mesias, sang juru selamat yang dinanti-nantikan itu sudah lahir. Nah, teman-teman, ketika mereka perjalanan mencari Tuhan Yesus, mencari Mesias itu, mereka melewati jalan yang tidak gampang ya. Oke, bayangkan saja ya, tidak ada mobil, tidak ada pesawat begitu. Mereka semuanya mungkin manual begitu ya. Manual itu berarti pakai kaki ya, pakai binatang, pakai onta di sini. Nah, ketika mereka sampai, mereka ketemu ya, izin dulu ya, mau masuk negaranya orang begitu ya. Mereka izin kepada siapa? Kepada raja. Dan di situ rajanya kaget. Emang ada? Ya, ada raja. Aku loh rajanya ini padahal ya. Terus tapi si rajanya langsung bingung. Ini saingan ini ya. Nah, Raja Herodes, wah, dia sudah bingung. Siapa ini? Ada raja siapa ini? Ya. Nah, makanya mereka orang Majus itu dibilang begini sama Raja Herodes, kamu cari tahu ya, siapa itu rajanya yang baru. Nanti kalau sudah ketemu, ya, kamu kasih tahu aku, biar aku bisa menyembah. Padahal bukan itu maksudnya. Ya, Raja Herodes itu jahat. Mungkin dia mau menyingkirkan raja yang baru, mau menyingkirkan Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, tapi Tuhan itu sangat-sangat luar biasa. Ya, Dia mengingatkan, Dia memberi peringatan kepada orang Majus itu untuk pulang lewat jalan lain supaya nggak usah ngomong sama Herodes. Ya. Nah, ketika
setelah mereka sampai dari Raja Herodes, mereka jalan nih cari dan ketemu. Wah, itu bintangnya ada di sini, pas di atas rumah anak itu, disebut seperti itu. Dan di situ ada ibu Yesus siapa? Maria ya. Mereka langsung datang, mereka masuk, mereka menyembah Tuhan, mereka menyembah Yesus ya. Dan tidak cuma itu, mereka membawa persembahan. Tadi disebutkan apa di Alkitab? Coba kita baca lagi ya. Dari Matius 2 ya. Kita lihat di ayat yang 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya. Wow, dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu apa saja? Emas, kemenyan, dan mur. Wow, itu hadiah yang mahal waktu itu ya teman-teman. Ya, nah kita sendiri kalau ulang tahun kan kita seneng ya dapat kado ya. Nah kalau kalian, karena Tuhan Yesus yang ulang tahun kemarin, kalian udah kasih apa? Ya, Tuhan Yesus mungkin udah nggak usah kasih hadiah. Tuhan Yesus lo punya semuanya. Tuhan Yesus itu mau hati kita, hati yang menyembah, hati yang sayang kepada Tuhan. Kenapa kita sayang sama Tuhan? Karena Tuhan sudah sayang dulu sama kita. Kita udah ditebus ya, kita diselamatkan ya. Makanya kita kasih hati kita. Gimana Kak? Hatinya dikeluarkan gitu Kak? Kasih ke Tuhan? Ya enggak lah. Ya, caranya gimana? Ya, ayo rajin berdoa ya, rajin baca firman. Nah ini di sini nih isi hatinya Tuhan ini ya. Kalau kita baca ini semuanya ini segini banyaknya ini, ini banyak sekali, ini semua tulisannya Tuhan. Kita tahu, oh Tuhan maunya kita begini. Oh Tuhan mau kita sayang sama teman, sayang sama kakak, sayang sama orang tua, taat kepada orang tua. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, itu perintah Tuhan ada di sini semua, ada di Alkitab. Nah, teman-teman, itu caranya kita itu memberikan hati kita kepada Tuhan. Kita sayang. Tuhan loh sayang sama kita. Kita ya harus sayang sama Tuhan, ya. Sayangi firman-Nya, sayangi Tuhan. Kita berdoa. Kalau kita lagi pujian sekolah minggu, ya kita harus memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan seneng loh dengar lagunya kita. Tuhan seneng loh. Kalau kita ibadah, siapa yang lihat? Mama atau papa, atau dilihat sama guru sekolah minggu, ibadah enggak ya? Ya, bukan, kita ibadah itu yang lihat siapa? Tuhan. Tuhan seneng. Wah, nih Shannon, wah Shannon baca firman, wah Shannon ikut ibadah, ya seneng Tuhan itu, ya. Tapi ibadahnya sungguh-sungguh loh ya, bukan cuma karena oh ya aku harus ibadah ya karena disuruh mama. Ya enggak ya teman-teman, kita ibadah karena kita rindu, kita untuk bertemu dengan Tuhan, kita memuji Tuhan bersama-sama meskipun masih dalam bentuk virtual seperti ini. Ya teman-teman. Nah, kalau orang Majus, orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka mau jauh-jauh datang menyembah Tuhan. Kita cukup di rumah saja. Berdoa, kita menyanyi untuk Tuhan, kita beribadah, kita baca firman, itu sudah cukup menyenangkan hati Tuhan. Kalau ditambah pelayanan, wah keren lagi. Ditambah mau berbagi sama orang, wah tambah keren lagi ya. Taat mama papa, tambah keren lagi. Ya teman-teman. Nah, itu cerita kita hari ini. Ingat ya, orang Majus saja yang jauh-jauh dibela-belain gitu ya. Mau hanya untuk memuji, untuk menyembah Tuhan. Kita tinggal duduk, kita lipat tangan, kita berdoa, atau kita cuma duduk, kita baca. Tuhan ada di mana? Tuhan ada di hati kita. Ya, oke, bersyukur karena Tuhan sudah lahir buat kita. Tuhan ada di hati kita. Roh Kudus yang menolong kita untuk bisa berdoa, untuk memuji Tuhan. Ya, teman-teman. Oke. Mari kita berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini.
bersyukur Tuhan sudah ingatkan kami melalui firman-Mu hari ini tentang orang Majus. Tuhan tolonglah kami mempunyai hati yang bersyukur karena kami sudah boleh diselamatkan, kami boleh ditebus Tuhan, dan kami biarlah kami memiliki hati yang sangat-sangat menyayangi Tuhan. Tolonglah kami untuk tetap setia beribadah, setia untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman, dan juga setia melakukan setiap firman yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.